Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Nadila Cynthia dengan NPM 210210006 dan ada rekan saya Anida Maulia dengan NPM 210210010. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika, moral, dan akhlak. Adapun pembahasan dari materi etika, moral, dan akhlak, pertama ada konsep etika, moral, dan akhlak. Yang pertama yaitu pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mengetahui tentang baik dan buruk, apa itu hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan mengetahui nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Pandangan Islam, etika ini adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menuju keridhoannya. Nah, selanjutnya ada tujuan etika. Yang pertama yaitu etika menjadi sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia. Yang kedua yaitu punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian, dan tanggung jawab untuk kehidupan. Yang ketiga ada memberitahukan pada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga yang keempat itu memimpin pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, sejahtera, tertib, dan harmonis. Macam-macam etika dibagi menjadi 3, yaitu etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Nah, macam etika ini berusaha secara kritis dan nasional untuk perilaku dan suatu nilai yang dikejar selama hidup. Yang kedua, ada etika normatif. Etika ini menetapkan pola perilaku yang ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif ini memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Dan yang terakhir ada mateitika atau meta. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Nah, mateitika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan mateitika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Selanjutnya kita masuk ke materi moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya yaitu mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut KBBI, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara kooperatif atau bekerja sama dalam kelompok. Moral mengacu pada sanksi masyarakat apa yang benar dan dapat diterima. Ciri-ciri moral ada 4, yaitu yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab, yang kedua mewajibkan, yang ketiga berkaitan dengan hati nurani, dan yang keempat bersifat formal. Selanjutnya ada macam-macam moral. Yang pertama ada moral ketuhanan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan keagamaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Contohnya menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. Lalu yang kedua ada moral ideologi dan filsafat, yang merupakan semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Contohnya, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan.
Nah, moral ini merupakan semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Contohnya yaitu mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. Nah, yang keempat ada moral disiplin dan hukum. Merupakan segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara tertentu. Nah, contohnya selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika sedang berkendara di jalan raya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi akhlak. Akhlak ini merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah sama manusia dan alam. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Nah, adapun pengertian akhlak menurut Muslim Nurdin dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu yang pertama suluk az-zahriyah dan bataniyah. Suluk az-zahriyah merupakan suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak di dalam diri, seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Sementara itu, menurut sudut pandang bataniyah, akhlak adalah ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal yang bersifat kewajiban. Nah, selanjutnya ada tujuan akhlak. Akhlak ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan lebih sempurna, serta membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua, agar lebih baik dalam berhubungan, baik sesama manusia, apalagi kepada Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, ilmu akhlak ini bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam suatu hadis yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang apabila baik, maka baik pula amalnya, dan apabila buruk, maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa amal itu adalah hati. Macam akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah atau yang bisa kita sebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Ini merupakan cerminan pribadi yang baik bagi seorang muslim. Contohnya yaitu jujur atau asyidku, berperilaku baik atau husnul khulqi, malu atau al-haya, rendah hati atau at-tawadhu, murah hati atau al-hilmu, dan sabar atau as-sabar. Yang kedua yaitu ada akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya yaitu mencuri, mengambil bukan haknya, iri hati, membicarakan kejelekan orang lain atau bergosip, membunuh, segala bentuk tindakan yang tercela dan merugikan orang lain. Dalil yang berhubungan dengan etika, moral, dan akhlak yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan Quran Surat An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف تؤتيه أجرا عظيما. Artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Selanjutnya, ada dalil yang berhubungan dengan etika, moral, dan akhlak. Jadi di sini kita ambil contoh dalil naqli Quran Surat Al-Anfal ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 4. Serta dalil ini terdapat juga dalam Quran Surat Shad ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikran dar. Yang artinya, sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, di sini akan membahas karakteristik etika Islam. Nah, karakteristik etika Islam ini memiliki 4 hal. Yang pertama, etika Islam itu mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, etika Islam menetapkan bahwa menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan seseorang itu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, yaitu dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dan yang keempat, etika Islam ini mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia, serta meluruskan perbuatan manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Qad aflaha man zaqqaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 8, 9, dan 10. Yang ketiga, yaitu ada hubungan tasawuf dengan akhlak. Hubungan tasawuf dengan akhlak yang pertama yaitu sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Yang ketiga, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.